Tiga anak tewas akibat kebakaran di sebuah rumah di Sorong, Papua Barat Daya. Sepuluh WNI dari Iran tiba di tanah air pada Rabu malam usai dipulangkan menyusul konflik di Iran. Sementara ratusan WNI lainnya masih tertahan dan berada di Iran. Warga menyerbu gerakan pangan murah yang digelar Pemprov Sulawesi Utara di Kelurahan Ketang Baru, Kota Manado. Saudara, selain tiga sorotan utama tadi, beragam kabar penting dari sejumlah daerah di tanah air akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Saya, Ihsan Sitorus, inilah Indonesia Update selengkapnya. Saudara, Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi dampak perang Iran terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik, namun dengan rute perjalanan yang lebih jauh. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pengalihan jalur penerbangan berpotensi menambah biaya. Pemerintah juga akan mempertimbangkan perubahan waktu keberangkatan dan kepulangan. Jam 3 ya, 1,5 jam. Ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik. Dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji, negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi. Terhadap skenario ini, Kementerian Haji dan Umroh perlu melakukan mitigasi jalur udara (air bridge) ke Arab Saudi berupa skenario pengalihan rute penerbangan menjauhi zona konflik, di antaranya Irak, Syria, Iran, Israel, UEA, dan Qatar. Mitigasi jalur penerbangan dengan menggunakan jalur selatan via Samudra Hindia dan masuk melalui ruang udara Afrika Timur atau jalur aman lainnya. Koordinasi dengan pihak GAGA Arab Saudi sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan zona penerbangan. Saudara, 10 WNI dari Iran tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten. Satu persatu mereka melewati pintu keluar jalur umroh yang berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Suasana haru terlihat ketika WNI bertemu dengan keluarga setelah menempuh perjalanan panjang dari Iran. Sebelumnya, 22 WNI telah lebih dulu tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di Iran akibat konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Saat ini masih ada WNI yang berada di wilayah konflik Iran. Bagaimana perkembangan situasi di sana? Kita sudah bergabung dengan bersama Indonesia Update, Laini Misra Lukman, warga negara Indonesia di Iran. Selamat sore Mbak Laini. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia. Selamat sore. Mbak Laini, bagaimana kondisi terkini di sana? Apa masih terdengar ledakan ataupun serangan? Ya, kondisi terkini saat ini saya tiap hari masih mendengar ledakan. Hanya saja jarak dari tempat tinggal saya berkisar 30 menit dari tempat ledakan tersebut. Mbak Laini, Anda kan mahasiswa di sana. Bagaimana kegiatan belajar mengajar? Apakah tetap berlangsung? Di saat awal terjadi ledakan hingga sekarang, di akhir Februari, kampus telah meliburkan kegiatan belajar mengajar. Oke, lalu aktivitas warga sendiri seperti apa, Mbak Laini? Bisa Anda ceritakan apakah masih berjalan normal ataupun ada pembatasan yang diberlakukan di sana? Ya, hingga saat ini tidak bisa dikatakan normal. Khususnya warga Tehran sendiri aktivitasnya
sedikit jadi yang beraktivitas di luar dan masih terbatas, dan pemerintah sendiri beberapa tempat memberlakukan sehingga jam 8 malam aktivitas di luar. Kesulitan apa yang dirasakan selama konflik ini berlangsung, Mbak Laini? Kesulitan yang pertama, internet untuk internasional kita masih belum bisa mengakses, dan untuk kesulitan lainnya tidak ada karena untuk listrik, air, rumah sakit, dan beberapa supermarket masih mudah diakses. Lalu imbauan dari pemerintah ataupun otoritas setempat untuk mereka yang saat ini berada di Teheran seperti apa, Mbak Laini? Seperti kita lihat sebelumnya, di hari meninggalnya syahidnya ahli Khamenei, pemerintah sempat mengimbaukan libur nasional selama 1 minggu dan masa berkabung 40 hari. Dan hingga saat ini memang minim kita temukan untuk aktivitas di luar, namun berjalan seperti biasa. Dan ketika malam hari, masyarakat seperti malam-malam Lailatul Qadar, masyarakat masih berwakaf, beritikaf di masjid. Oke, kalau dari pihak KBRI, komunikasinya apa yang disampaikan, Mbak Laini? Ya, untuk dari pihak KBRI sendiri, ya saat ini komunikasi lancar, dan KBRI sendiri menghimbau untuk WNI-nya jika tidak ada dari tempat-tempat yang rawan akan terjadinya ledakan, dan juga apabila tempat-tempat tinggalnya tidak aman boleh berkonsultasi dan evakuasi ke KBRI sendiri. Dari teman-teman diaspora di Teheran, ada yang mengungsi ke KBRI, Mbak Laini? Ya, untuk saat ini tidak ada, karena yang kita lihat tempat tinggal mereka sejauh ini masih aman. Oke, berangsur sebagian kloter WNI yang dipulangkan dari Iran menuju tanah air sudah tiba di tanah air. Apakah Mbak Laini sendiri ada rencana untuk pulang ke Indonesia? Untuk saat ini saya belum ada rencana pulang ke Indonesia, tapi kemarin gelombang kedua untuk evakuasi sedang berlangsung. Tetap bertahan di Iran rencananya, mengingat eskalasi konflik ini tetap meningkat, Mbak Laini? Ya, untuk saat ini kita tetap bertahan, kita masih melihat ke depan. Jika ke depan tidak ada keadaan tidak memburuk, kita akan tetap bertahan di sini. Ya, untuk saat ini sementara Anda tetap bertahan di Teheran. Apa yang meyakinkan Anda tetap bertahan di Teheran? Ya, karena seperti saya lihat untuk akses transportasi, rumah sakit, apotek, supermarket, dan lain sebagainya, saya masih bisa mengaksesnya dengan mudah. Untuk kebutuhan pokok sehari-hari seperti apa, Mbak Laini? Ya, untuk kebutuhan pokok sendiri memang masih bisa kita akses, hanya saja harganya sedikit meningkat. Oke. Artinya kebutuhan tetap terpenuhi dan Anda merasa yakin untuk tetap bertahan di Teheran. Terima kasih, Laini Misra Lukman, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Teheran, Iran. Terima kasih, Mbak Laini. Saudara, imbas perang di Iran, fenomena panic buying terlihat di sejumlah SPBU di Padang, Sumatera Barat dan Karo, Sumatera Utara karena khawatir ketersediaan BBM. Perang di Iran juga dikhawatirkan berdampak pada pemutusan hubungan kerja di kalangan buruh akibat menurunnya produksi imbas tertahannya ekspor ke Timur Tengah. Antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah SPBU di Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satunya di SPBU Jalan Hatip Sulaiman, Padang. Antrean panjang berlangsung dari pagi hingga sore hari. Warga menyerbu SPBU karena khawatir ketersediaan BBM habis imbas perang di Iran.
dalam beberapa waktu kemarin ini ada sedikit efeknya gitu ya dari efek dari statement dari panic buying masyarakat. Jadi masyarakat dihimbau supaya tidak panik, artinya secara kecukupan stok BBM maupun LPG dalam rangka memenuhi Ramadan Idul Fitri ini insya Allah tercukupi. Antrean panjang BBM juga terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Karo, Sumatera Utara sejak sepekan terakhir. Di salah satu SPBU, panjang antrean BBM khususnya jenis solar mencapai hingga 1 km. Untuk mengantisipasi kekosongan BBM, PT Pertamina Patraniaga akan menaikkan kuota BBM hingga 110%. Jadi ke masyarakat tidak perlu panik. Untuk spreadingnya ke SPBU, supply distribusinya ke SPBU akan kami usahakan untuk melebihi dari kebutuhan normal nantinya untuk supaya recovery dari proses pasca terjadinya panic buying seminggu terakhir. Kami akan supply lebih banyak nanti ke SPBU Karo, Dairi dan Papua Barat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengimbau masyarakat tidak membeli BBM karena panik. Menurut Bahlil, stok BBM nasional masih aman dan distribusinya terus berjalan. Kita itu ambil dari Middle East, itu minyak mentahnya bukan minyak jadi, crude-nya, bahan bakunya, itu 20-25%. Tapi saya sudah dapat penggantinya. Kami dengan Pertamina sudah men-switch dari Middle East, kita ambil di Amerika, kemudian dari Nigeria, dan dari Brazil. Jadi tidak perlu ada pemain. Perang di Iran juga dikhawatirkan berdampak pada kalangan buruh dan pekerja. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Jumhur Hidayat mengaku mendapat laporan dari kalangan industri otomotif tanah air bahwa perusahaannya menyetop produksi hingga 30% imbas tertahannya ekspor kendaraan ke Timur Tengah. Boleh jadi industri juga berhenti. Kalau dolar naik ke atas, kemudian kita kesulitan bahan baku, industri pasti juga terhenti. Kemudian juga pasar kita, sekarang udah dapat laporan kita, manufacturing kita yang ke Middle East itu udah ekspor ya ke Timur Tengah udah berhenti gitu loh. Dan, kita contohnya otomotif misalnya, itu 65% otomotif kita kan ekspor, 50%-nya ke Middle East, ke Timur Tengah. Nah sekarang artinya sekitar 30% ekspor drop kan gitu. Ini kan dampaknya luar biasa. Pengurangan produksi dalam negeri imbas perang di Iran dikhawatirkan memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemerintah diharapkan telah menyiapkan sejumlah langkah dan mekanisme untuk mencegah meluasnya dampak perang di Iran. Tim Liputan, Kompas TV. Kabar usai jeda di Indonesia Update, saudara, 3 orang tewas akibat kebakaran di sebuah rumah di Sorong, Papua Barat Daya. Ketiga korban merupakan anak-anak. Indonesia Update, saudara, 3 orang meninggal akibat kebakaran di sebuah rumah di Sorong, Papua Barat Daya. Ketiga korban merupakan anak-anak. Habis. Api dengan cepat menghanguskan rumah di gang sempit di Kompleks Taman Makam Pahlawan, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu dini hari. 3 anak turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Sedangkan 2 anak selamat karena saat kejadian keduanya berhasil menyelamatkan diri. Lokasi di gang sempit dan terjadi pada dini hari, tak ada petugas yang datang memadamkan api. Ketiga jenazah dievakuasi ke rumah sakit setelah api padam dengan sendirinya pada pukul 6 pagi. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengambil sisa-sisa jenazah korban untuk diserahkan pada pihak keluarga. Polisi juga sudah memeriksa 2 saksi dan dari hasil pemeriksaan api diduga berasal dari percikan korek api anak-anak. Dari keterangan saksi yang kita peroleh bahwa sempat anak atau yang korban ini sempat main korek api. Cuman kita masih dalami hal tersebut. Dekat kompor ya? Itu informasi sementara, masih kita dalami.
Beralih ke persiapan mudik Lebaran, Saudara, ruas tol Jogja-Solo jalur Purwomartani Prambanan telah siap dibuka secara fungsional mulai 16 hingga 29 Maret nanti. Pembukaan jalur ini untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalur arteri Jogja-Solo. PT Jasa Marga menyatakan proses pengerjaan tol Jogja-Solo jalur Purwomartani Prambanan sepanjang 12,2 km telah mencapai 95%. Jalur dibuka secara fungsional dari arah Yogyakarta menuju Solo, Jakarta atau Surabaya dan beroperasi pada pukul 6 pagi hingga 6 sore. Sementara pada malam hari, jalur ini akan ditutup kembali karena belum optimalnya lampu penerangan jalan tol. Kita akan buka dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 29 seperti yang sudah dibahas di rapat Polantas sebelumnya. Kemudian untuk jam itu adalah dari jam 6 pagi sampai dengan jam 18.00. Itu untuk malam sementara tidak kami buka karena untuk penerangan juga masih belum optimal. Untuk biaya, Mas? Untuk biaya diberlakukan biaya normal, tapi untuk jalur fungsional, jadi dari Purwomartani sampai dengan Prambanan itu tanpa biaya. Tapi kalau dari rekan-rekan keluar ke arah Klaten, ke arah Polandarjo, ke Banyudono itu tarif berlaku normal seperti biasa. Tarifnya dihitung dari Prambanan sampai dengan tol keluar di tujuan masing-masing. Saudara, Kementerian Perhubungan berkolaborasi dengan Radio Sonora membagikan peta resmi jalur mudik Lebaran edisi ke-29. Peta ini diharapkan dapat menjadi panduan masyarakat untuk mudik aman dan nyaman. Peta resmi jalur mudik Lebaran edisi ke-29 dicetak 100.000 eksemplar dan dibagikan langsung kepada masyarakat pada Kamis pagi dan sore. Peta resmi jalur mudik Lebaran 2026 ini berisi sejumlah informasi penting, di antaranya pengaturan ruas tol Trans Jawa PT Jasa Marga, pengoperasian jalur tol fungsional, tarif tol terbaru, hingga nomor penting Korlantas Polri dan rumah sakit umum. Di peta jalur mudik Lebaran ini terlihat bahwa jarak antar titik berapa kilometer terlihat. Kemudian juga lokasi-lokasi tempat rest area di tol terlihat. Juga tarif tol terlihat. Juga fasilitas lainnya, fasilitas kesehatan, termasuk tarif tol. Tarif tol juga ada di peta ini. Juga di peta ini terdapat informasi terkait dengan rencana jadwal untuk dilakukan kontraflow, terutama di ruas jalan tol Jawa. Nah, di sini juga ada informasi terkait dengan rest area. Nah, terkait dengan rest area tersebut, sejalan juga dengan program kami di Jasa Raja, kita juga menyediakan namanya pos pelayanan terpadu, Mbak. Atau pos yanter, di mana itu nanti fasilitas yang kami sediakan, di sana ada pos kesehatan gratis. Jadi, para pemudik bisa melakukan cek kesehatannya, karena setelah perjalanan panjang, mungkin capek, lelah, nah nanti bisa melakukan pengecekan kesehatan. Dan juga kami nantinya di pos yanter itu atau pos pelayanan terpadu kami menyiapkan bengkel gratis. Dengan diterbitkannya peta resmi jalur mudik Lebaran edisi ke-29 semakin memperkuat posisi Sonora sebagai media informasi lalu lintas. Hadiran Sonora di tahun ini bersama dengan Kementerian Perhubungan merilis peta mudik 2026. Peta ini sudah cetakan yang ke-29, artinya sudah 29 tahun Sonora bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, merilis peta resmi jalur Lebaran. Nah, kenapa sih Sonora yang dipercaya untuk mendapatkan kepercayaan ini? Karena Sonora memang adalah media yang positioningnya adalah radio informasi lalu lintas. Karena itu kepercayaan itu kami jaga sampai hari ini dan mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Perhubungan. Peta resmi jalur mudik Lebaran 2026 bisa didapatkan secara gratis di sejumlah tempat. Salah satunya di rest area yang tersebar di jalur mudik Lebaran atau secara daring di laman sonora.co.id. Claudia Carla, Yanwar Ruslim, Kompas TV, Jakarta. Silakan, Pak. Saudara, pra-peradilan ditolak. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas diperiksa sebagai tersangka korupsi kuota haji di DPR. Selengkapnya usai jeda.
Kita tiba di paruh akhir Indonesia Update. Saudara, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK Jakarta atas kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta dengan didampingi tim penasihat hukumnya. Pemeriksaan dilakukan setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Yakut. Dengan ditolaknya pra-peradilan itu, maka status tersangka korupsi pada Yakut sah. Kita ke sorotan lain, Saudara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menggelar gerakan pangan murah yang bertujuan untuk menstabilkan harga pangan di Kelurahan Ketang Baru, Kota Manado. Warga pun beramai-ramai membeli sejumlah bahan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dibanding harga pasaran. Salah satu pembeli mengaku terbantu dengan gerakan pangan murah karena di pasar beberapa harga bahan pokok naik saat jelang Hari Raya Lebaran. Program gerakan pangan murah yang dilakukan Pemprov Sulut sebagai upaya menstabilisasi harga pangan di momen Idul Fitri. Pemerintah memastikan pasokan bahan pokok jelang Idul Fitri aman sehingga masyarakat tak perlu khawatir dan membeli bahan pokok sesuai kebutuhan. Beras 50.500. Kalau di pasar berapa yang sama merek? Yang kalau ini ya sekitar 70 sampai ke 80 untuk 5 kilo. Ini adalah bentuk sinergi semua pihak, termasuk dukungan pemerintah pusat dan Bank Indonesia, Bulog, pemerintah daerah, termasuk Satgas Pangan dalam rangka menstabilkan harga pangan di berbagai pasar. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, Saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu. Sampai jumpa.